Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai acara kebaktian kita di pagi hari ini, kami mengharapkan supaya alat komunikasi kita silent. Kebaktian kita akan mulai. Kami berikan waktu untuk sebentar untuk berseduh. Marilah kita berdoa dalam diri hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, ahlakku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami. Tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Ku
Dengarkanlah firman titah Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, yaitu titah pertama sampai dengan titah yang keempat. Demikian bunyinya. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang kudus itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari ketujuh ialah sabda bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang yang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian titah Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama meminta kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan titah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercelah ini. Kami datang
ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan, kami janganlah mengingat dosa-dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita buka Alkitab kita baca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis di buku Mazmur pasalnya yang ke-24, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang 10. Kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad,
supaya masuk Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu, selamat Advent buat kita semua. Warta Jemaat HKBP Batam, Resort Batam, hari Minggu 4 Desember 2022. Seluruh pelayan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu dan Saudara sekalian. Kasih Kristus menyertai kita. Nama minggu kita pada hari ini yaitu Minggu Advent yang kedua dengan topik Minggu Hidup Suci dalam Penantian Hari Kristus. Minggu ini kita telah menyalakan lilin 2, yaitu Advent yang kedua. Berita yang kedua, warta pernikahan. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Roy Parulian Naiborhu, putra dari Bapak Saud Mangatur Naiborhu Renta Borusirait, yang beralamat di Perumnas Mandala Medan, Jemaat HKBP Trinity Resort Trinity Mandala Medan, dengan Chris Melin Boru Silitonga, putri dari Bapak Bangun Silitonga, Ibu Ernita Boru Marbun Lumban Gaol, yang beralamat di Bengkong Indah, Jemaat HKBP Batam Resort Batam. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 di HKBP Trinity Mandala Medan. Tuhan memberkati rencana pernikahan mereka dan menjadi keluarga yang setia kepada Tuhan. Jemaat yang baru mulai minggu hari ini menjadi anggota jemaat kita, yaitu yang pertama, keluarga Supardianto Christian Butar-Butar, Ibu Rista Suryani Boru Panjaitan, beralamat di Balai Kolam RT 06 RW 16, Wik Balai Kolam 1, pindah dari gereja HKI Simpang 4 Resort Simpang 4 Parmaksian. Yang kedua, keluarga Oberlin Marpaung, Ibu Reviana Boru Rumah Horbo, yang beralamat di perumahan Deluxe Place Blok Rabi 03 Wik Batam Kota, pindah dari HKBP Tuk-Tuk Resort Ambarita. Yang ketiga, keluarga Benny Simanjuntak, Ibu Andriani Ayuningsi Boru Gultom, alamat Punggur, pindah dari HKBP Purbatua Resort Ebenezer Sisoma. Mari kita doakan agar mereka menjadi jemaat yang baik. Jemaat dalam gembalaan atau ruas parguru mulai minggu hari ini menjadi jemaat gembalaan atau ruas parguru, yaitu keluarga Sabrianto Tampu Bolon, Ibu Doharna Boru Simamora beserta 4 orang anak mereka, yang beralamat di Kampung Nanas RT 03 RW 9 Teluk Tering. Mereka datang dari gereja GBI MKGR. Yang keenam, Pesta Jubileum 50 tahun HKBP Batam. Puji syukur kepada Tuhan yang menyertai gereja ini sehingga boleh merayakan jubileum yang ke-50 tahun. Beberapa kegiatan yang telah terlaksana yaitu bangunan fisik, pembangunan gedung 2 lantai, yaitu lantai 1 untuk TK dan klinik, lantai 2 untuk ruang rapat atau sermon, penataan pekarangan gereja dan penanaman pohon, pemasangan lonceng gereja, penataan kompleks perumahan pelayan, pengecatan sebagian menara gereja, pengecatan batu miring gereja, pemasangan pagar atau gerbang gereja. Selanjutnya, pesta prajubilium juga telah kita laksanakan. Pelayanan bidang diakonia seperti kesehatan bagi jemaat, jalan sehat, donor darah, pembagian sembako bagi jemaat. Yang selanjutnya
perlombaan kerohanian antar week. Kita akan memasuki pesta puncak yang dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari Sabtu tanggal 10 Desember dan Minggu tanggal 11 Desember 2022 yang dipimpin Opui Eporus HKBP. Bersama warta ini kami sampaikan, yang pertama, marilah kita tunjukkan kebersamaan kita sehati menghadiri ibadah raya dan acara pesta sebagai bentuk syukur kita atas kasih setia Tuhan yang besar bagi gereja ini. Hari Sabtu tanggal 11 Desember acara dimulai pukul 13 WIB. Yang kedua, ibadah Minggu tanggal 11 Desember dimulai pukul 9 pagi. Seluruh peribadahan dari pos pelayanan disatukan di HKBP Batam. Yang ketiga, pada acara 2 hari ini diadakan manortor untuk kumpulan kategorial dan undangan. Yang keempat, mengulosi jemaat yang telah memesan ulos. Yang kelima, makan bersama yang disediakan oleh panitia. Terkait persiapan pesta tersebut, gereja mengundang seluruh panitia dan parhalado agar hadir dalam rapat yang diadakan pada hari ini, yaitu Minggu pukul 19.30 WIB bertempat di ruang sermon, dan gladi bersih dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 masuk jam 6 sore. Setelah warta ini kita akan mendengarkan sosialisasi dari panitia Jubileum. Persembahan ke depan, pada Minggu hari ini kita akan mengumpulkan persembahan amplop ke altar setelah khotbah yang akan kita serahkan untuk Resort Batam. Warta yang ke-9, tim audit. Sehubungan dengan berakhirnya tahun 2022, maka diminta kepada tim audit Huria dan Parartaun agar melakukan pemeriksaan aset dan keuangan Huria yang dipimpin oleh pendeta resort, dilaksanakan pada hari Senin 5 Desember 2022 mulai pukul 7.30 waktu setempat bertempat di kantor gereja. Warta yang ke-10, rapat parhalado dan rapat huria untuk menyusun program gereja tahun 2023, maka gereja akan mengadakan yang pertama, rapat parhalado pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 pukul 19 WIB bertempat di ruang sermon. Yang kedua, rapat huria hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 masuk pukul 8 pagi bertempat di Gedung Serbaguna, utusan per week 2-5 orang. Warta yang ke-12, vaksin booster yang kedua untuk lansia. Detasemen Kesehatan Wilayah 1010403 Rumah Sakit Pembantu Rumkitban 010803 mengadakan vaksin booster kedua untuk warga jemaat lansia HKBP. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Batam masuk pukul 8 WIB sampai dengan pukul 2 siang. Bagi jemaat lansia yang ingin mengikutinya dapat menghubungi seksi lansia di gereja kita. Yang ke-14, mohon doa kesembuhan bagi anggota jemaat yang sakit dapat kita baca di layar. Yang ke-15, jadwal ibadah Natal hingga Tahun Baru di gereja HKBP Batam juga dapat kita lihat di layar.
Yang ke-17, gereja kita menerima sumbangan dari NN untuk pembangunan pos Kampung Nanas sejumlah 1 juta. Selanjutnya dari NN untuk pembangunan gedung sekolah minggu pos Balai Kolam Sektor 1 sejumlah 2 juta rupiah. Yang selanjutnya ucapan selamat dicantumkan pada daftar ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Berita tambahan, sehubungan dengan pesta jubileum pada hari Minggu, maka pelayanan sekolah minggu digabung di sekolah minggu HKBP Lubuk Baja masuk jam 9 pagi. Selanjutnya rundown atau urutan acara, waktu kegiatan jubileum dan jadwal penerima ulos dapat kita baca di warta jubileum yang telah disediakan di pintu masuk. Warta keuangan pada hari ini, minggu ini, saldo akhir per tanggal 3 Desember 2022, Huria 549.338.574 rupiah. Untuk pembangunan berjumlah 146.618.821 rupiah. Untuk pusat 10.022.825 rupiah. Total semua 705.980.220 rupiah. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini, kiranya Tuhan memberkati. Selanjutnya kami serahkan kepada panitia. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Makasih, Bang. Yang kami hormati pelayan gereja kita ini, uluan kita, Amang Pendeta Sudihari Manalu, Amang Pendeta Yosua Togatorop, Amang Guru Aritonang yang saat ini masih dalam perawatan, semoga cepat sembuh. Inang Diakones juga Rola Borsilitonga, Inang Bibel Pro Leni Borsinaga, semua panitia pesta jubileum 50 tahun HKBP Batam, Resort Batam, semua sintua yang ada di Huria kita ini, juga semua jemaat HKBP Batam, Resort Batam. Mohon izin Amang Inang, kami mewakili panitia ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan pesta puncak jubileum 50 tahun HKBP Batam, Resort Batam yang akan kita laksanakan pada hari Minggu 11 Desember 2022 yang akan datang, seperti yang ada di warta jemaat kita tadi. Yang pertama, di samping kanan kita, samping gereja dan di depan nanti akan dipasang tenda Amang Inang untuk tempat kita mengadakan acara tersebut. Yang kedua, di belakang gereja kita ini khusus parkir tamu undangan dan panitia. Untuk itu, bagi kita jemaat dimohon untuk parkir di lokasi KDA
dan lokasi Immanuel. Atau ada juga di depan gereja ini nanti, atau di depan ruko yang di depan gereja kita satu baris. Itu nanti bisa dibantu, diatur dengan juru parkir dan tim keamanan kita. Gerbang masuk pada hari itu ke gereja kita hanya satu arah, yaitu dari arah blok 2. Dan gerbang keluar kita arahkan menuju arah 21 atau ke depan gereja kita. Kami yakin Amanginang acara jubileum 50 tahun HKBP Batam, Resort Batam ini akan sukses atas dukungan dan kerjasama seluruh jemaat HKBP Batam ini. Untuk itu, atas ketidaknyamanan dalam pelaksanaan pesta tersebut, kami panitia Pesta Jubileum 50 tahun ini mohon maaf Amanginang. Demikianlah himbauan dari kami. Semoga acara kita berjalan sukses dan penuh sukacita serta menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Horas. Kurama Sahata. Kita angkat pujian untuk Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1 dan seterusnya, sambil memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ora
bersatu dalam doa. Ini kami semua anak-anak-Mu yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Maka biarlah Roh-Mu yang kudus yang menjamah hati setiap kami yang saat ini ada di bait-Mu ini, supaya kami benar-benar boleh mengerti dan menerima kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Advent untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam minggu Advent yang kedua pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita ikuti bersama-sama. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masa-masa Advent yang sekarang kita sudah masuki, Advent yang kedua ya lah, itu selalu mengingatkan kita ya, berbicara soal masa persiapan, pangaradeon diri dalam sebuah penantian untuk menyambut kedatangan Kristus. Kedatangan Kristus yang sedang kita persiapkan tidak hanya berbicara soal kelahiran ya, karena memang nanti setelah Advent keempat kita akan masuk kepada perayaan Natal, peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sesungguhnya persiapan dan penantian kita yang paling pokok adalah penantian di kedatangan Kristus kedua kali. Haroroni Kristus na parpudi. Saudara-saudara sekalian, bagaimana nanti perjumpaan kita dengan Kristus pada kedatangannya kedua kali, hari terakhir di mana Dia akan menghakimi
di mana Dia akan memberikan ketetapan, keputusan kepada orang-orang yang percaya apakah imannya hidup berbuah dan layak menerima upah, ataukah imannya hanyalah sebuah iman yang mati dan tidak layak untuk menerima upah. Pada kedatangan yang kedua itu akan dinyatakan, dan itu semua tidak terlepas dari bagaimana cara kita mempersiapkan diri, bagaimana kita menjalani hidup kita ini dan menyambut kedatangannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi saya katakan di masa Advent itu kita selalu diingatkan dengan bagaimana kita bersiap, bagaimana kita menyambut. Sesungguhnya sambutan dan persiapan kita tidak hanya mau kita lakukan ya selama masa Advent berturut-turut ini, tapi itu hanya mengingatkan kita pada masa-masa Advent ini supaya setiap orang percaya itu benar-benar lebih memberikan hidupnya, hatinya, mengingat kembali bagaimana dia mempersiapkan dirinya sebagai orang percaya dalam menyambut. Jadi sebenarnya kalau persiapannya adalah persiapan yang harus dilakukan, dikerjakan sepanjang hidup selama kita masih diberi kesempatan hidup di tengah-tengah dunia ini. Persiapan yang harus dikerjakan setiap hari, siang dan malam. Itu sesungguhnya persiapan yang harus kita kerjakan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau minggu lalu pada Advent yang pertama kita diingatkan ya, sebuah persiapan awal kita adalah bagaimana orang-orang percaya menyiapkan dirinya hidup sebagai anak-anak yang membawa damai. Sebab Kristus yang kita sedang nantikan adalah Raja Damai. Namun di minggu Advent kedua ini Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita mau diajak ya dengan sebuah persiapan, yaitu seperti yang dinyatakan tadi di dalam topik minggu kita, hidup suci dalam penantian hari Tuhan. Ini minggu kedua kita mau diingatkan bagaimana orang-orang percaya tetap menjaga, memelihara hidup dalam kesucian, di dalam kekudusan sebagai orang-orang percaya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jujur ya, tidak mudah untuk menyampaikan dan mengkhotbahkan hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Karena ketika khotbah-khotbah berbicara orang-orang Kristen harus hidup suci, kita diajar untuk kita harus belajar hidup kudus. Begitu banyak loh orang yang menyambut itu dengan sinis. Banyak orang yang menganggap itu sesuatu yang terlalu naif ya. Hari gini kita mau diajak hidup kudus, gimana caranya? Apa mungkin kita bisa hidup kudus? Itu bahasa yang sering kali terdengar. Gak mungkin kita bisa hidup kudus, kita masih hidup di dunia loh. Kita masih hidup dengan banyak kepentingan, kita hidup dengan banyak kebutuhan, kita hidup dengan pengaruh-pengaruh yang tidak akan pernah mungkin itu bisa kita tolak. Sehingga ketika firman Tuhan berbicara mengajak orang-orang percaya hidup di dalam kesucian, kekudusan, mungkin akan banyak orang yang hatinya padokone madisi, enak aja ngomongnya, terlalu gampang ngomongnya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memang betul seperti yang dikeluhkan banyak orang. Selama kita hidup di dunia, kita tidak akan pernah mungkin hidup tanpa dosa ya. Kalau dalam konsep kita suci itu tidak mengerjakan, tidak
tidak berdosa sedikit pun. Memang tidak akan ada manusia satupun yang pernah mampu hidup tanpa dosa. Karena faktanya setiap hari kita pasti tidak akan pernah terlepas. Mungkin perkataan, mungkin pikiran kita, mungkin pandangan mata kita, mungkin perasaan kita, selalu ada saja yang membuat kita jatuh ke dalam pelanggaran, mengerjakan dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita mau diingatkan. Ketika firman Tuhan berbicara bahwa kita harus hidup suci, kudus, itu bukan mau mengatakan bahwa kekudusan dan kesucian itu adalah hasil sebuah kerja keras kita. Kesucian yang bisa kita dapatkan dengan kebaikan kita, dengan perbuatan kita. Kalau kesucian itu yang mau kita cari, kita kerjakan, maka tidak akan seorang pun mampu hidup di dalam kesucian. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mau diingatkan. Kesucian bagi orang-orang percaya itu mengingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima pengampunan dosa. Bahwa kita adalah orang-orang yang telah disucikan dengan darah Kristus. Itu kesucian yang diterima, anugerah dari Allah di dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi kesuciannya bukan soal bagaimana saya berbuat baik, bagaimana saya menjaga ini dan itu, sehingga itu menjadi hasil karya dari kemampuan saya. Kalau kita nanti berbicara kesucian seperti itu, maka akan ada orang yang jatuh ke dalam kemunafikan, yang menganggap dirinya adalah sebagai orang-orang yang mampu hidup suci. Saudara-saudara sekalian, seperti yang saya katakan tadi, kesucian itu adalah anugerah. Ketika kita hidup diampuni, ketika kita menerima keselamatan dari Kristus. Nah sekarang sebagai orang-orang percaya, tugas kita adalah menjaga, merawat, memelihara kesucian yang telah diberikan oleh Allah dalam hidup kita. Idaulau tamang inang mangarado tihabadiau nang pinasaha ni debata marhite-hite haluaon hasesaan ni dosa nang pinasaha nai tuhita. Sehingga tidak ada bagi orang-orang percaya yang menempatkan dirinya menjadi orang sok suci, orang sok kudus. Yang ada adalah Allah menuntut sebuah tanggung jawab dari kita. Allah menginginkan setiap orang yang terima keselamatan, orang yang mengatakan dirinya, aku percaya kepada Yesus Kristus, maka dia harus belajar hidup memelihara kesucian itu. 1 Petrus 1 ayat 15 berkata seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Karena itu saudara-saudara yang kasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas ya. Kalau sekarang firman Tuhan mengajak kita, mari kita persiapkan diri kita menyambut kedatangannya. Kita belajar hidup di dalam kesucian, kekudusan. Yang Allah maksudkan adalah supaya setiap orang-orang yang sudah terima pengampunan dosa, orang-orang yang sudah dihapuskan dosanya, maka belajarlah hidup di dalam kekudusan itu. Sebab Allah yang telah menebus kita, Allah yang telah memanggil kita, Dia adalah Allah yang kudus. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini gak bisa ditolerir, gak pakai ditawar-tawar. Setiap orang ketika dia mau hidup di dalam Tuhan yang telah memberikan penebusan kepadanya dan mendapat upahnya pada hari perjumpaan kelak, maka ini salah satu
persyaratannya hidup dengan memelihara kekudusan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata kudus dalam bahasa Ibrani itu dikatakan, saya nggak ahli bahasa Ibrani tapi seperti itu ya, kados. Kados itu artinya terpisah, tidak campur, itu kira-kira artinya. Jadi ketika Alkitab itu berbicara orang Kristen harus belajar hidup kudus, hidup suci, dalam arti orang-orang percaya harus belajar memisahkan dirinya, papuli dirina, memisahkan dirinya supaya dia tidak tercampur dengan dunia yang penuh dosa ini. Di situ letak kekudusan yang harus kita pelihara, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bagaimana orang Kristen berani bersikap, mau bersikap untuk mengambil sebuah tindakan, mengambil sebuah sikap, memisahkan dirinya dari dosa, menjauhkan dirinya dari dosa, menjauhkan dirinya dari segala sesuatu apapun itu, mau sikap, mau perbuatan, mau pembicaraan, mau hati, mau pikiran, kebiasaan, gaya hidup dan sebagainya yang membuatnya hidup jauh dari Allah. Tetapi kekudusan itu adalah bagaimana kita bersikap untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjauhkan diri kita dari segala sesuatu yang akan memisahkan kita dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada orang berpikir ya, oh berarti orang Kristen harus hidup eksklusif, harus hidup menyendiri. Kita jangan salah sangka. Bukan mau katakan orang Kristen itu harus jadi orang yang eksklusif, gak perlu bercampur dengan orang lain, gak perlu bergabung dengan orang lain. Salah. Sebab firman Tuhan itu begitu jelas mengingatkan bahwa orang Kristen itu adalah orang yang harus hidup di tengah-tengah dunia ini. Dunia yang gelap ini, dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang penuh dengan dosa ini. Tetapi ketika orang Kristen hidup di tengah-tengah dunia yang jahat, yang rusuh, yang penuh dengan dosa ini, maka dia harus bisa tampil berbeda. Maka dia harus tampil sebagai garam dan terang. Maka dia harus tampil menjadi anak-anak Tuhan yang nampak berbeda, terpisah. Cara hidupnya, perilakunya dari dunia ini. Itu sebabnya Rasul Paulus begitu tegas juga mengingatkan kita, hai orang-orang percaya, kita orang-orang yang mengaku kita adalah orang-orang yang sudah menerima penebusan, orang-orang yang percaya kepada Kristus, supaya jangan lagi hidup serupa dengan dunia ini. Unang mahamu sarobang dohot portibion, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya yang membuat kita nggak boleh sama. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak bisa menerima itu berbeda dari dunia ini, itu sama artinya kita tidak siap untuk menerima keselamatan itu. Dan kita tidak siap untuk mau berjumpa dengan Kristus kedua kali untuk menerima upah itu. Tetapi kita betul-betul diingatkan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagai orang-orang percaya ya, sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan dan kita sedang menanti, bersiap diri nanti pada waktu kedatangan Kristus kedua kali, kita akan terima upah kita, mahkota kehidupan yang kekal itu. Maka kita harus betul-betul siapkan diri kita sekarang. Saudara-saudara sekalian, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita harus punya cara hidup yang berbeda.
dengan dunia ini. Dan nama dokon pasti ngasikon mau tampil beda soal style, bukan. Tetapi memang harus berbeda. Berbeda soal kualitas hidup kita dengan manusia kebanyakan di dunia ini. Itu kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan pada akhirnya kelak. Saudara-saudara sekalian, orang-orang percaya nggak boleh punya standar hidup yang sama dengan dunia ini. Itu harus, nggak bisa ditawar-tawar. Orang percaya tidak boleh punya tujuan yang sama dengan manusia dunia ini. Orang percaya standar hidupnya adalah firman Tuhan. Nah, kalau orang dunia ini mungkin standar hidupnya ya bisa saja seleranya, keinginan hatinya, kedagingannya, dan lain sebagainya. Mana yang memuaskan hatinya, mana yang memuaskan pikirannya. Itu dunia amang inang saudara-saudara sekalian. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan kehendak Tuhan, firman Tuhan yang menuntun kita untuk belajar hidup kudus di hadapannya, maka standar hidup bagi orang-orang percaya itu adalah kebenaran firman Tuhan. Kita kalau mau tanya benar atau tidak, bukan apa kata orang, bukan apa pendapat orang, walaupun itu mungkin bisa saja menjadi pertimbangan. Tetapi yang terpenting bagi orang percaya untuk ambil keputusan, si tonggoau dihatakon, betul nggak ini keputusanku? Betul nggak pekerjaanku? Dasar utamanya untuk mengetahui itu benar atau tidak adalah kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masa-masa Advent ini mengingatkan kita ya, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya benar-benar kembali hidup, belajar, menempatkan diri kita sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kalau orang-orang dunia ini adalah hidup untuk dirinya sendiri, untuk keinginannya sendiri, maka orang-orang percaya itu jelas, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Itu. Kalau orang-orang di dunia ini, apapun yang dilakukannya, ya mungkin itu adalah untuk maksud hatinya dan keinginannya sendiri. Tapi bagi orang-orang percaya, apapun yang dikerjakan adalah untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Di situ arti sebuah kekudusan bagi orang-orang percaya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari ya, dalam masa-masa Advent ini kita belajar ya, menempatkan diri kita dalam segala sesuatunya. Apakah di tengah-tengah hubungan kita, mari kita buat hubungan kita dengan sesama kita mulai diperbaiki, punya kualitas seperti yang Tuhan kehendaki. Hubungan bagi orang-orang percaya adalah hubungan untuk saling mengasihi, bukan hanya saling memanfaatkan. Hubungan orang-orang percaya adalah hubungan saling membangun, bukan hanya hubungan yang untuk mengambil keuntungan. Bagi orang-orang percaya, ketika dia hidup di tengah-tengah kehidupan berumah tangga, maka rumah tangga itu juga adalah rumah tangga, keluarga yang tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Bagi orang-orang percaya, ketika dia bekerja, ketika dia melakukan apapun di dalam kehidupannya, maka bagi orang-orang yang hidup di dalam kekudusan Allah, setiap pekerjaannya itu adalah untuk tujuan bagi kemuliaan Allah. Mungkin bagi dunia ini kita akan bilang lomokku artaku, lomokku nadiau. Tapi bagi orang-orang percaya tidak boleh ada kata-kata itu. Sebab harta, kekayaan, kemampuan, dan apapun yang kita miliki, semua itu harus dipakai seturut dengan kehendak Allah. Itu
yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tahu tidak mudah melakukan semua itu. Tidak gampang untuk hidup seperti yang Allah mau. Karena memang ketika kita belajar untuk hidup di dalam kekudusan Allah, begitu banyak hal ya yang bisa menjadi tantangan, yang membuat kita mungkin memilih untuk melakukan apa yang tidak seperti yang Allah inginkan. Katakanlah dulu penderitaan. Seringkali penderitaan, tekanan itu menjadi alasan bagi orang untuk tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika orang mungkin dalam tekanan kemiskinan, ketika orang mungkin di dalam tekanan kebutuhan hidup yang begitu tinggi, itu akan membuat banyak orang hidup dengan ketidakjujuran, mencuri, mengambil keuntungan dari yang tidak patut, mengambil hak orang lain karena tuntutan kebutuhan. Banyak orang juga mungkin tidak mampu menjaga kekudusan hidup berumah tangga. Katakanlah dulu suami yang tidak mampu menjaga kesetiaan sebagai seorang suami, istri yang tidak mampu menjaga kesetiaan sebagai seorang istri, karena persoalan-persoalan di tengah rumah tangga. Suamiku gak bisa membahagiakan aku, istriku mengecewakan aku, maka aku akan cari kebahagiaan di tempat lain. Itu jadi alasan bagi kita untuk melanggar kekudusan hidup pernikahan. Atau mungkin ketika orang dalam sakit yang begitu parah dan medis tidak bisa memberikan jalan keluar, di situ banyak orang yang melanggar kekudusan hidup dengan pergi kepada orang-orang pintar mencari kesembuhan. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari ya, kita perlu belajar dari apa yang dialami oleh Rasul Paulus dan jemaat Filipi dalam nats ini. Kalau Rasul Paulus menyuarakan kepada jemaat Filipi untuk hidup di dalam kesucian, dan Rasul Paulus juga memuji kehidupan jemaat di Filipi itu, yang sesungguhnya mereka itu bertumbuh dan berbuah, dalam arti mereka juga hidup memelihara kesucian itu tadi, itu bukan karena mereka hidup enak. Jangan salah, Paulus begitu gampang mengatakan itu bukan karena dia nyaman dan tenang, tapi justru dia mengatakan itu saat dia terpenjara dan mengalami begitu banyak siksaan. Paulus menjaga kesucian hidupnya, kesetiaannya di tengah-tengah deraan, penderitaan sebagai seorang hamba Tuhan yang terpenjara. Dan jemaat Filipi juga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau mereka itu sungguh dipuji karena pertumbuhan imannya, persekutuannya, cara hidupnya yang baik. Bukan karena mereka juga bebas dari tantangan, tetapi karena mereka benar-benar hidup di dalam kebenaran, persekutuan firman Tuhan. Mereka banyak menghadapi tantangan. Ayat yang ke-5 begini dikatakan oleh Rasul Paulus, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bagaimana mereka mampu untuk memelihara hidup bersekutu di dalam kesucian. Dan ini juga yang mau menjadi pelajaran bagi kita. Semua itu hanya akan mampu kita lakukan, Bapak, Ibu, semuanya, ketika kita benar-benar hidup di dalam persekutuan dengan berita Injil, dengan firman Tuhan. Jadi orang kalau mau semakin bertumbuh, belajar berkenan di hadapan Tuhan, menjaga sikap, menahan setiap keinginan-keinginan yang jahat, menahan setiap dorongan-dorongan untuk berbuat dosa di dalam dirinya, dan melatih dirinya melakukan apa yang benar. Itu harus lahir dari sebuah persekutuan dengan firman Tuhan, bukan hanya sekedar lahir dari keinginan hati kita masing-masing. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita diingatkan dalam Advent yang kedua ini, kembali memelihara, memupuk
kehidupan, persekutuan kita dengan firman Tuhan. Sebab hanya dengan bertumbuh di dalam firman Tuhan, di sana kita akan semakin belajar untuk mencintai Tuhan, belajar untuk melakukan apa yang Dia kehendaki, belajar untuk menghindarkan diri dari setiap hal-hal, sikap, cara hidup yang tidak berkenan di hadapannya. Tanpa itu kita tidak akan pernah mampu mengerti apa kehendaknya. Oleh sebab itu mari, sama seperti Rasul Paulus di tengah-tengah penderitaannya, sama seperti jemaat di Filipi di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi, mereka terus terpaut dengan firman Tuhan. Kita diingatkan di tengah-tengah setiap pergumulan hidup kita, mari tetaplah hidup terpaut dengan firman Tuhan. Mari tetaplah hidup selalu bertanya kepada firman Tuhan untuk setiap sikap yang akan kita ambil, supaya jangan kita melanggar kekudusan Allah, supaya kita benar-benar Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian mampu berdiri, bersikap sebagai anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, terus hidup di dalam kekudusannya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami berterima kasih untuk firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami semua supaya kami terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh terus bertumbuh, menjaga kekudusan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami untuk setiap cara hidup, perbuatan kami selama ini yang seringkali tidak menunjukkan kekudusan hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Namun biarlah pada minggu ini ketika firman Tuhan berbicara mengingatkan supaya kami hidup di dalam kesucian dan kekudusan, kami kembali dituntun untuk belajar memberikan hidup kami Tuhan di dalam kekudusan-Mu, supaya pada waktunya kelak ketika Engkau datang untuk menjemput kami, Engkau boleh menemui kami masing-masing sebagai anak-anak-Mu yang layak untuk menerima upah mahkota kehidupan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau berdoa untuk gereja-Mu HKBP Batam Resort Batam ini. Tuhan, kami tadi telah mendengarkan seluruh warta gereja-Mu, baik itu pelayanan, kegiatan yang sudah berlangsung dan akan berlangsung. Kami berdoa untuk semua kegiatan yang akan berlangsung, biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus yang turut bekerja di tengah-tengah gereja-Mu ini. Terkhusus kami mau berdoa saat ini untuk semua persiapan dan pelaksanaan pesta Jubileum 50 tahun gereja-Mu ini pada hari Sabtu dan Minggu mendatang. Tuhan, biarlah semuanya boleh menjadi kemuliaan hanya untuk nama-Mu saja, dan boleh menjadi sukacita dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat gereja-Mu, bahkan semua orang-orang yang akan hadir di dalam perayaan tersebut. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Surya
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat Advent, selamat hari Minggu.